Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat di tengah-tengah Omikron yang masih merajalela, terutama di Jogja sudah sampai level 4 saat ini. Tapi jangan pesimis, selalu optimis bahwa kita akan kebal melawan Omikron. Nah, kali ini masih bersama channel pendidikan Anda, yaitu Suyanto.id. Ini memang sebuah channel yang dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Jika di antara Anda yang memiliki keinginan untuk berbagi pengetahuan di sini, tentu Suyanto.id akan menemani. Nah, kali ini kita berbicara mengenai gerakan literasi di sebuah sekolah. Dengan tentu saja bisa kita beri label literasi, gerakan literasi untuk siswa, guru, dan juga karyawan di sebuah SMA. Luar biasa. Dan SMA mana? Adalah SMA Negeri 1 Ngluar, Kabupaten Magelang. Tentu saja ini terjadi karena berkat kepala sekolahnya, yaitu Ibu Beni Sukandari, MPD. Nah, beliau ini sudah malang melintang, memiliki prestasi luar biasa, seperti menjadi guru pemandu instruktur MGMP, menjadi tutor universitas terbuka, menjadi bimbingan belajar OSIS, jadi juara 1 guru berprestasi di tingkat kabupaten, dan banyak hal lagi. Juga menjadi juri lomba debat bahasa Indonesia di tingkat nasional. Ini luar biasa. Sehingga prestasinya ini tentu saja membangun leadership-nya. Nah, kita sapa dulu, tapi sebelum saya menyapa tamu yang istimewa ini, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, apa kabar, Bu? Terima kasih. Ya, kita untung ada Zoom sehingga pagi-pagi sudah bisa menghubungkan luar dan Yogyakarta. Luar biasa. Nah, Bu, saya melihat karya siswa, guru, kemudian pegawai atau tendik di SMA Negeri 1 Ngluar itu memang sangat unik. Ini bagaimana ini, Bu? Apa tuh yang menjadi hajat Ibu atau niat atau latar belakangi bisa melakukan hal seperti itu supaya menginspirasi sekolah-sekolah yang lain? Mohon, Bu Beni. Terima kasih Prof atas kesempatan untuk bisa bergabung di channelnya Prof ini. Sangat luar biasa, sangat merasa tersanjung dengan undangan ini. Jadi ketika saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Ngluar sebagai kepala sekolah tanggal 2 September 2019 itu Prof. Saya melihat bahwa kehidupan literasi itu kok mandek begitu. Jadi tidak berjalan. Kemudian saya melihat juga berbagai macam fasilitas yang mestinya harus ada, misalnya wifi dengan kondisi pandemi misalnya seperti itu juga belum begitu lengkap, kemudian juga perpustakaan ya juga belum begitu bagus, termasuk dengan koleksinya, tempatnya yang kurang nyaman dan sebagainya. Dan ketika saya tanya apakah literasi itu dijalankan, ya katanya pernah dijalankan, tetapi akhirnya mandek. Jadi saya melihat itu kemandegan yang akhirnya saya mencoba untuk membangkitkan kembali. Dan saya lihat ya kok programnya ketika saya minta coba buat program literasi, ternyata programnya hanya untuk siswa gitu, Prof. Sehingga saya program literasi jangan hanya untuk siswa. Masa gurunya cuma ngongkontrol, cuma perintah saja. Anak-anak yang menjalankan. Bagaimana dengan guru? Bagaimana dengan karyawan? Dan juga termasuk di situ kepala sekolah. Mestinya itu kewajiban seluruh warga sekolah. Begitu, Prof. Ya. Bagus itu. Ada teorinya role modeling itu. Jadi belajar itu bisa dilakukan dengan baik bagi pembelajarnya, bagi siswa, ketika ada model
Sehingga ada teori role modeling atau role model theory atau vicarious learning theory namanya. Artinya siswa itu belajar dengan mudah ketika melihat orang lain melakukan sesuatu dan itu bisa diteladani, ditiru. Jadi langkah Ibu Beni ini adalah sangat strategis, mudah-mudahan menjadi inspirasi sekolah-sekolah yang lain, yaitu menciptakan model. Ini konsep utamanya. Menciptakan model di sekolah supaya diikuti. Nah, literasi ini kan tidak sekedar membaca, Bu ya. Ini kalau dalam konsepnya SMA Negeri 1 keluar, dikonsepkan seperti apa literasi ini, Bu? Memang awalnya anak-anak itu harus ada membaca, Prof. Ya. Karena kalau tidak membaca nanti tidak tahu apa yang akan dituliskan. Ya. Sehingga pengembangannya adalah menulis. Jadi setelah literasi itu membaca, kemudian diarahkan menulis, begitu. Dan setelah menulis nanti kita pengembangannya berikutnya ada yang lain lagi, podcast misalnya. Okay. Jadi kami kembangkan dalam bentuk podcast, berarti literasinya ada yang berbicara dari apa yang dia baca, dia tulis, kemudian dia bisa ungkapkan dalam bentuk berbicara, mengomunikasikan dengan orang lain. Itu konsepnya sampai di sana. Begitu, ya. Prof. Ya. Jadi kalau dikonseptualisasikan, saudara-saudara, literasi itu adalah bagaimana seorang mampu memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah kehidupannya secara real. Nah, ini saya kira latihan yang disampaikan oleh Ibu Beni ini sangat strategis karena dia dilatih menulis, tapi sebelum menulis memang harus membaca. Karena membaca itu adalah modalnya menulis. Kalau menulis nggak pernah membaca, apa yang ditulis? Sama, Bu ya. Artinya betul argumentasi jenengan. Memang harus membaca. Dan bahkan perintah membaca itu juga penting di dalam Al-Quran. Iqra itu ada. Ya. Oleh karenanya ini sangat right on the track apa yang dilakukan itu. Nah, kemudian ketika sudah membaca, caranya gimana itu? Insentifnya apa? Karena manusia itu makhluk insentif sebetulnya. Walaupun insentif tidak selalu uang. Misalnya di reinforce itu juga insentif, dipuji, diorangkan. Mengapa siswa mau? Tadinya dipaksa atau memang memaksa juga boleh. Dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa. Nah, gimana metode Bu Beni? Untuk siswa memang harus ada kewajiban untuk membaca 10 menit. Jadi kita baca ada 15 menit. Seminggu itu 2 kali, Prof. Ya. Hari Rabu dan hari Jumat begitu. Kemudian dia yang 5 menit harus menuliskan apa yang dia baca. Sedangkan untuk Bapak Ibu guru maupun karyawan itu mereka harus mempersiapkan juga untuk membaca karena ketika apel pagi, ketika upacara mereka itu digilir. Sehingga mereka kalau tidak membaca kan pasti tidak akan bisa menyampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru maupun karyawan ataupun secara keseluruhan jika di dalam upacara. Jadi kita beri kesempatan masing-masing di jadwal begitu, Prof. Oh, luar biasa. Jadi di upacara itu diberi giliran. Tadinya gilirannya itu sukarela atau langsung ditunjuk kamu gitu. Awalnya kan kepala sekolah, terus wakil, terus akhirnya Bapak Ibu, mari kita semuanya bisa merasakan bagaimana berbicara di depan umum. Tetapi harus punya konsep dulu begitu. Sehingga kita jadwalkan urus setiap hari Senin. Kemudian apel pun juga sama, Prof. Ya. Sehingga ketika apel mereka menyampaikan apa yang dia baca, motivasi, pengalaman, segala sesuatu, kemungkinan juga permasalahan, sehingga itu menjadi sesuatu yang bisa kita pelajari bersama. Nah, itu mereka tuliskan juga. Jadi kita beri buku begitu, nanti setelah selesai mereka menjadi pembina upacara atau menjadi pembina apel harus menuliskan apa yang tadi diungkapkan. Termasuk juga ketika ini Prof, untuk masjid itu juga ada sendiri itu yang menjadi topiknya begitu. Okay. Jadi ada jadi begitu. Ya.
Ya, ini artinya kehebatan program jenengan itu adalah ini kontekstual, ya. Jadi tidak dalam awang-awang. Artinya mereka membaca, kemudian menyampaikan, dan saya kira itu juga Menulisnya. ya prinsip-prinsip ajaran Ki Hajar, yaitu pertama niteni, Nite. hasil membaca itu memahami, kemudian niroke, menirukan, dan nambahi, ya, memperkaya. Ya, bisa memperkaya dengan cara menyampaikan kepada orang, membuat podcast dan sebagainya itu. Nah, kalau siswa gimana? Di upacara diberikan apa? Platform apa? Dia bisa menyampaikan kalau siswa. Kalau yang siswa yang tadi seminggu 2 kali, kemudian sebulan sekali pada hari Jumat, itu kan ada hari Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat literasi. Jadi kita menunjuk salah satu siswa untuk juga menyampaikan dalam 1 bulan itu apa yang sudah mereka baca begitu, terus disampaikan. Kemudian kalau yang dibaca itu sebuah novel misalnya, Ya. itu maka nilai apa yang bisa kita petik dari situ. Begitu, Wah. Bapak. Wah, luar biasa. Itu kalau siswa forumnya di apa? Forumnya di kelas atau di Di upacara? luar, Prof. Di luar. Jadi Jumat itu kan kita ada 1 jam pelajaran. Itu tadi kita bagi dalam 4 Jumat. Itu ada Jumat bersih, Jumat sehat. Kalau sehat berarti berolahraga, senam atau jalan kaki, atau apa. Kalau bersih berarti kita bersih-bersih bersama. Kemudian Jumat literasi, yaitu tadi kita menampilkan siswa begitu. Di hall atau di halaman atau di apa itu? Di halaman sekolah, Prof, di lapangan basket. Itu ada lapangan basket. Oke, Begitu. dan panas-panas dikit nggak apa-apa ya, karena sehat. Pagi kok, Prof, jam 7 sampai 45 menit. Ya. Yang penting tidak hujan aja. Kalau hujan kan harus digeser ke tempat lain gitu ya. Iya. Kalau pegawai apa disambut dengan baik, ada juga yang menghasilkan itu, Bu? Untuk yang karyawan itu ada 2 novel, Prof. Ada 2 novel yang ditulis oleh pustakawan. Satu yang kemarin itu judulnya Terima Kasih COVID. Jadi sangat luar biasa ini saya. Luar biasa ini, idenya bagus. Jadi memandang pandemi COVID itu tidak seperti biasanya orang memandang bahwa itu sesuatu disaster, itu bukan. Tetapi itu sebagai anugerah juga gitu. Jadi ada Terima Kasih COVID bukunya itu, dan juga Berdamai dengan Takdir. Ya. Iya, ada 2 novel itu yang ditulis oleh karyawan. Dan saya harap nanti mungkin ke depannya ya tambah lagi karyawan yang bisa untuk menulis. Ya, wah, luar biasa dari gerakan yang seperti ini. Orang tua ada yang terlibat, Bu? Misalkan saja keterlibatannya dalam misalnya mengapresiasi, kemudian datang ke sekolah, atau bahkan memberi support. Apakah misalkan kalau kumpul-kumpul Jumat, Jumat literasi, ngirim apa selodok atau apa gitu, ada nggak? Kalau untuk orang tua itu mendukung apa yang dilakukan oleh siswa. Jadi untuk siswa itu orang tua membeli buku, Prof. Jadi buku anak-anak, kita ketika orang tua datang untuk mengambil rapot begitu, itu kita bazarkan buku itu, dan orang tua membelinya begitu. Oke, ya. Jadi siswa terasa terapresiasi apa yang dia lakukan. Dan saya sangat sepakat, menulis itu harus dilatih, Bu, karena menurut teori yang sudah mapan bahwa manusia itu tidak memiliki gen untuk menulis. Jadi kalau nggak dilatih nggak bisa. Tapi kalau bicara itu memang punya gen berbicara. Jadi orang nggak usah dilatih apa saja, lama-lama bisa bicara. Misalnya di keluarga yang males melatih anaknya bicara, biarkan saja, nanti bicara sendiri. Tapi kalau menulis, kalau nggak dilatih nggak bisa, karena genetiknya nggak ada. Jadi itu sebagai modal bahwa
melatih menulis itu tidak gampang. Tapi ternyata SMA Negeri 1 luar itu bisa melakukan. Dan tentu saja program ini masih berlanjut atau sudah di tengah-tengah peaknya, di tengah sudah memuncak, kemudian akan istirahat atau gimana, Bu? Oh, masih terus berlanjut, Prof. Karena apa ya? Kita sebut ini sebagai, saya beri nama ini Prof, si cetar saku. Jadi Apa? situ memberikan si cetar saku. Oh. Jadi situ motivasi, kemudian praktis, berarti harus melakukan begitu, kemudian tarnya itu bergetar, kemudian sakonya satu sekolahan. Jadi seluruh begitu si cetar saku. Jadi akronimnya si cetar saku. Si cetar. Si cetar saku. Si ketar. Cetar membana. Oh, getar. Ya, ya, jadi praktis itu. Jadi praktis. Oh ya. Baiklah. Saya mendukung ya, Bu, karena kan ada game yang melakukan practice makes perfect. Saya kira sudah luar biasa. Baiklah, Bu, karena waktunya sudah saatnya kita harus mengakhiri, dan tentu saja saya masih ingin ketemu lagi minggu depan untuk melihat bagaimana hasilnya, kemudian siapa yang paling happy di pekerjaan itu, kemudian tindak lanjut dari hasil mau diapakan. Jadi para pemirsa, jangan lupa ikuti podcast kita bersama Bu Beni ini. Minggu depan kita masih tampil lagi supaya Anda penasaran bahwa hasilnya itu luar biasa ini. Tidak biasa-biasa saja, memang luar biasa. Nah, terima kasih Bu Beni atas kehadirannya di suyanto.id. Terima kasih kembali, Prof. Salam sehat selalu. Guru mulia karena karya. Itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.